Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 21 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudari yang terkasih, di dalam warta Injil hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang telah dinyatakan melalui Nabi Yesaya, di mana bangsa Israel akan menjadi buta dan tuli terhadap pemberitaan tentang kerajaan Allah. Mereka akan mengeraskan hatinya sehingga tidak melihat ketika kedatangan Sang Mesias tiba. Mengapa? Sebab walaupun Yesus telah berbicara dengan cara yang sangat mudah mereka mengerti, tetapi mereka tetap menolak berita yang Dia sampaikan. Mengapa mereka gagal memahami pesan yang Tuhan ingin nyatakan? Karena mereka gagal melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan oleh Israel. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sedang memberitakan tentang kerajaan Allah dengan kuasa, tanda-tanda, pengajaran, dan perumpamaan. Tetapi Israel tetap tidak menanggapi Dia sebagai Mesias mereka. Kuasa mukjizat membuat mereka mencari Dia sebagai Sang Penyembuh atau tabib yang hebat, tetapi mereka tidak memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada Dia sebagai Sang Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, pengajarannya yang berkuasa membuat orang takjub, tetapi tidak memberikan dedikasi seperti yang seharusnya diberikan kepada Sang Mesias. Perumpamaan yang sederhana membuat orang-orang semakin jauh dari arti sesungguhnya tentang kerajaan Allah, karena mereka tidak mendengarkannya dengan kesadaran bahwa yang sedang memberitakan perumpamaan kepada mereka adalah Sang Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, Israel gagal memahami apa yang Kristus ajarkan bukan karena mereka kurang pandai. Mereka gagal memahami apa yang Kristus sampaikan bukan karena mereka kurang belajar. Sebab jika hanya karena kurang pandai atau kurang belajar, maka seharusnya berita yang disampaikan dengan penuh kesederhanaan seperti khotbah di bukit atau seperti perumpamaan yang kita kali ini dengar sudah cukup untuk bisa dimengerti oleh mereka. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus memakai bahasa sehari-hari dengan sederhana sehingga mereka bisa dijangkau. Itulah sebabnya dikatakan sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti.
mereka tidak melihat dan mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang diberikan Allah Bapa kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan surga adalah kehadiran Allah sebagai Raja, bukan hanya soal tempat melainkan suatu realitas. Kerajaan surga yaitu suatu realitas yang abadi, yang dinyatakan di dunia ini dan dipahami oleh manusia dengan segala keterbatasannya, serta yang akan mencapai kepenuhannya di akhir zaman. Artinya, Allah yang meraja meliputi waktu yang kekal, yang aktual, dan yang akan datang. Wajar bahwa misteri kerajaan surga tidak dapat dipahami sepenuhnya, karena memang belum menjadi realitas yang terjadi sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, para murid belum memahami mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan untuk beberapa fungsi. Paling tidak, untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga. Untuk masuk kerajaan surga perlu pembukaan yang datang dari pihak Allah yang harus ditanggapi dengan iman. Jadi, inisiatif Allah mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah maupun untuk membimbing orang agar merespons pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan Yesus bukanlah untuk memberitakan hal baru kepada mereka. Perumpamaan Yesus adalah sindiran bagi mereka yang tidak juga mau percaya. Perumpamaan ini juga sekaligus adalah dorongan untuk terus maju bagi yang percaya kepadanya. Siapa yang menolak Kristus, dia tidak akan bisa memahami bahwa sindiran Yesus adalah untuk mereka. Siapa yang menerima dia akan menerima otoritas pemberitaannya dan akan mengamini setiap perkataan dia yang adalah kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku hati yang mendengar untuk dapat mengerti dan memahami firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku. Semoga firman-Mu selalu menerangi dan menuntun aku di jalan yang benar dan hidup yang selaras dengan keinginan-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.